Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kopi Pada SP. Sekarang kita akan membahas tentang kimia. Kita mesti tahu tentang apa sebenarnya ilmu ini. Kalau dibayangin, kimia itu kayak milih jodoh. Ya, karena untuk bisa bersatu dan bikin zat baru, zat-zat yang berbeda akan saling melihat kecocokan satu sama lain. Kalau ternyata cocok, mereka pun akan saling mendekat dan akhirnya jadian. Oke, contohnya kita ambil garam. Sebenarnya garam itu adalah dua unsur yang saling tarik-menarik sehingga jadilah garam. Tapi bukan cuma garam aja, semua bahan-bahan yang kita lihat, pegang, atau rasakan di dunia ini bentuknya kayak gitu juga. Karena mereka cocok satu sama lain. Karena untuk bisa bersama kita harus saling PDKT. Maka kimia juga mengajarkan kita harus paham dulu sifat-sifat suatu zat. Dari ilmu itu kita bisa menyusun kembali kepingan dunia untuk kebutuhan kita. Dan gak juga nyampurin bahan-bahan yang biar tahan lama dan juga enak. Kimia juga bikin bahan bakar yang hemat dan juga kendaraan cepat melesat. Tapi jelas butuh waktu sangat panjang sampai akhirnya bisa sampai di sini. Ada ribuan percobaan yang gagal, eksperimen yang memakan korban, dan malam-malam penelitian demi sebuah pembuktian. Semua dimulai dari coba-mencoba membagi bahan-bahan sesuai golongannya, dan lalu menamakannya. Itu semua didokumentasikan ilmuwan ini dalam bukunya yang terkenal. Setelah itu, para ilmuwan mulai paham apa itu molekul, apa itu unsur, dan apa itu atom. Sekarang ratusan tahun setelahnya kimia udah jauh berkembang. Bahkan bidang-bidangnya kita perlu bagi lagi saking luasnya. Karena berkat peneliti itulah kita bisa jauh lebih menggunakan kimia di kehidupan sehari-hari kita. Zaman modern kayak gini konsep kimia lebih sering diterapkan daripada teoritis. Dan ternyata yang terlewat oleh kita adalah fakta bahwa kimia itu sebenarnya ada di sekitar kita. Kalau kita lihat hampir semua produk industri yang kita pakai adalah hasil kinerja kimia. Dan itulah tujuan utama dari kimia anorganik, menemukan sifat-sifat zat baru, baik itu buat industri kimia maupun buat seisi dunia. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, kimia bukan hanya mempelajari benda yang tidak hidup. Ada juga yang fokus mempelajari unsur-unsur terkecil yang jadi dasar kehidupan. Para ahli nemuin dan bikin zat-zat dari bensin yang isi kendaraan dan juga plastik yang gak pernah punah. Kimia organik fokus dari dasar-dasar hidup. Lalu dari sinilah muncul biokimia, ilmu kimia yang mempelajari kehidupan itu sendiri. Ya, kimia gak cuma ada di sekitar kita, tapi juga ada di dalam tubuh kita sendiri. Susunan tubuh manusia yang begitu rumit ini sebenarnya adalah hasil dari reaksi-reaksi kimia yang sederhana. Bahkan kesadaran kita saat ini, kenapa kita menonton video ini ternyata karena fungsi sel-sel kimia pada otak kita. Kita hidup dan bernapas, oksigen masuk pada tubuh kita, dan udara untuk metabolisme. Itu semua adalah biokimia. Dengan kimialah kita bisa tahu bahwa semua materi yang ada terbentuk sampai 14 miliar tahun lalu. Dan sampai sekarang hanya bereaksi dan bereaksi, berubah bentuk dari materi satu dan materi lainnya, tanpa pernah bertambah atau berkurang. Atau dengan kata lain, ya, hidrogen yang terdapat di dalam tubuh kita sama dengan hidrogen yang ada dalam inti bintang di alam semesta. Angkasa ada di dalam diri kita, dan itulah kimia.